Materi atau kisi-kisinya yang pertama adalah kalian harus bisa menganalisis peristiwa listrik statis, lalu interaksi muatan listrik, lalu menyimpulkan jenis muatan listrik berdasarkan pengamatan elektroskop, dan menghitung besarnya gaya Coulomb. Kemudian menyimpulkan medan listrik pada benda bermuatan listrik. Lalu menghitung gaya Coulomb yang dihasilkan. Menyimpulkan jenis muatan listrik pada suatu atom, lalu menyimpulkan besar medan listrik. Nah, di listrik dinamis apa aja? Yang pertama menganalisis arah arus listrik, menghitung besar arus listrik pakai rumus I sama dengan Q per T, menganalisis pemasangan alat, kemudian membaca hasil pengukuran. Lalu terakhir menganalisis besar hambatan listrik berdasarkan grafik. Soal yang pertama, perhatikan gambar ini. Berdasarkan jumlah proton dan elektron, maka atom ini akan bermuatan. Perhatikan jumlahnya. Kalau pengen tahu jenis muatannya, kalian harus hitung jumlahnya. Nah, yang pertama, positifnya ini 2, sedangkan negatifnya ada 3. Berarti dia kelebihan elektron. Jadi, kalau suatu atom yang kelebihan elektron, dia akan cenderung bermuatan listrik negatif. Ya, karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Perhatikan gambar ini. Ada benda A dan benda B. Ya. Benda A jumlah muatannya itu seimbang. Plus dan minnya sama. Berarti benda A itu netral. Sedangkan benda B netral juga ya kalau kita hitung ya. Nah, di sini ada soal. Gambar di atas adalah 2 atom A dan B. Bila elektron dari atom A pindah ke atom B, maka yang terjadi adalah elektron A pindah ke B. Berarti A ini akan kekurangan elektron. Sehingga atom A yang kekurangan elektron menjadi muatan positif. Sedangkan atom B dia mendapatkan 1 elektron dari muatan atom A. Sehingga atom B ini akan kelebihan elektron. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Nah, jadi jawabannya C. Atom A memiliki ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Nah, berikutnya suatu percobaan. Perhatikan. Ada kaca, kemudian ada kain sutra. Nah, di sini jawabannya berarti A. Ya, kacanya bermuatan positif karena elektron pindah dari batang kaca ke kain sutra. Perhatikan gambar ini. Nah, cara membuat suatu benda bermuatan listrik ada 3. Dengan cara menggosok, dengan cara induksi, dan konduksi. Secara induksi. Induksi adalah dengan cara didekatkan. Ada ini benda bermuatan listrik, ini benda netral dideketin. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti contoh ini, soal ini. Gambar yang menunjukkan peristiwa induksi yang mana? Isinya kan C. Perhatikan, C itu adalah berarti ini benda netral yang kotak didekatkan ke benda yang bermuatan listrik positif. Sehingga si benda netral itu yang asalnya plus minusnya itu samaan gitu. Tapi ketika didekatkan dengan yang benda bermuatan positif, maka benda bermuatan positif cenderung akan menarik muatan yang negatif. Sehingga terjadi tarik-menariklah di sini. Sehingga muatan positif yang sama dia didorong ke sisi sebelah sana. Nah, jadi intinya kalau induksi itu selang-seling. Kalau plus berarti min plus, kayak gitu ya. Perhatikan gambar ini. Ini adalah elektroskop dari bagiannya. Memiliki kepala elektroskop. Kemudian ada yang namanya daun elektroskop. Perhatikan pertanyaannya. Gambar yang secara tepat menunjukkan induksi listrik, isinya D. Nah, perhatikan. D itu positif ya, kacanya positif setelah digosok dengan kain sutra. Positif, kepalanya negatif, daunnya menjadi positif. Kenapa bisa begini? Ingat, terjadi interaksi muatan listrik yang berbeda jenis. Antara plus dengan minus dia narik. Yang minusnya ada di atas. Sedangkan yang plusnya dia ditolak ke bawah. Sehingga daunnya akan mengembang. Perhatikan gambar ini. Elektroskop itu ada 2 bagian yang penting. Yang pertama adalah kepala elektroskop dari logam ya. Kemudian daun elektroskop. Langkah 1. Kaca yang telah digosok ke kain sutra
didekatkan ke kepala elektroskop. Ingat, kaca kalau misalnya sudah digosok dengan kain sutra, maka kaca akan cenderung bermuatan positif. Perhatikan, bermuatan positif. Ya, ini positif kacanya. Kalau misalnya positif, ingat konsep tadi selang-seling. Berarti kepalanya negatif. Kepalanya di sini negatif karena dia menarik yang negatif. Kemudian yang positifnya dari asalnya si elektroskop itu netral ya. Netral. Plus minusnya tersebar merata ya di mana-mana. Tetapi ketika dideketin sama yang bermuatan listrik, maka menjadi teratur. Nah, yang positifnya ke bawah. Sedangkan yang negatifnya tertarik sama yang kaca. Belum selesai pertanyaannya ya. Nah, langkah 2, kepala elektroskop itu disentuh dengan ujung jari. Ingat, ketika disentuh, maka kita memberikan jalan untuk dia mengalir gitu ya ke ground. Ground itu tanah, menetralkan atau istilahnya dinetralkan. Caranya gitu. Nah, perhatikan, yang nggak bisa gerak itu adalah muatan positif. Nggak bisa gerak. Dan yang nggak bisa gerak adalah muatan yang udah terikat. Jadi ini gimana? Dua-duanya ini nggak bisa gerak. Nih, gimana caranya si plus itu bisa netral? Ada elektron yang masuk. Nah, masuk dari tanah. Nah, elektron ini ya, keluar nih ya. Kemudian masuk ke dalam. Elektron itu bisa berarti yang keluar masuk itu elektron ya, karena elektron yang bisa gerak. Ya, elektronnya masuk nih dari ground malah ya. Elektron masuk dari ground menuju ke sini. Plus. Ya, min plus ini juga. Min plus ini juga. Beres sampai seimbang semuanya habis. Ya. Sampai semuanya habis. Berarti seperti ini nih. Nah, kita bisa hapus. Nah, ketika di ground kan berarti dia netral di sini. Terjadi kekosongan. Nah, ketika dijauhkan kembali. Nah, jadi ketika langkah 1 dan langkah 2 udah dicoba, maka si elektroskop yang asalnya netral, nggak punya muatan berlebih gitu ya, muatannya seimbang, maka menjadi tidak seimbang. Kenapa? Karena positifnya udah dinetralkan. Ya, ketika disentuh tuh menetralkan. Nah, perhatikan lagi, styrofoam yang digosok ke rambut itu negatif. Kemudian dia menarik yang positif. Kemudian karena muatan positifnya berada di dasar, muatan positif dari kaleng berada di dasar, muatan negatifnya ada di mana? Di tisu, ujung-ujung tisu. Ingat, muatan listrik itu senangnya ada di ujung-ujung. Ketika disentuh, si tisu akan turun, negatifnya yang ada di ujung-ujung tisu, dia keluar. Setelah dilepas, sisanya tinggal apa? Ini diangkat ya. Makanya pakai ini nih, pakai sedotan diangkat. Ya, ketika diangkat dia ngembang lagi. Ketika diangkat ngembang lagi. Karena di dalam elektroskop itu ada muatan apa? Sisanya muatan apa? Positif. Positif. Maka dari itu isinya yang B. Oke, ada lagi? Lanjut? Lanjut ya. Sisir. Sisi plastik digosok ke rambut. Udah jelas plastiknya negatif. Artinya elektron dari rambut pindah ke plastik. Ke plastik ya, bukan ke tangan nih, ke plastik ceritanya ya. Pindah ke plastik. Jadi isinya B. Gaya listrik antara dua buah benda sebanding dengan besar muatan masing-masing. Ya, lihat rumusnya. F dengan Q lokasinya sejajar, artinya sebanding. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi isinya D. Dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak. Perhatikan sederetan benda-benda yang bermuatan listrik. Kemudian jika diketahui C plus, open mic ya. C plus, oke. Kamu lihat gambarnya. D. D muatannya apa ya? Negatif. Negatif. E. Negatif. Negatif. B. Positif. Positif. Kenapa? Karena tolak menolak. Ini ngejauhin tuh, ngejauhin. A. Negatif. Nah, jadi yang ditanya A, B, C, D ya tinggal ngurut aja. Min plus min min. Min plus min min. Nah, udah jawabannya jelas. Berikutnya.
Nah, masih tentang interaksi, biar kamu mengerti, paham banget. Ingat plastik. Plastik itu cenderung bermuatan negatif. Ya, berarti elektron dari wall pindah ke sini. Elektronnya. Berarti wall itu kekurangan elektron. Berarti kalau kekurangan elektron bermuatan positif. Yang ini. Ya. Jadi isinya kan C. Coba lihat. Melepaskan elektron. Siapa yang melepaskan elektron? Kain wall. Ya, yang melepaskan elektron. Siapa yang menerima elektron? Plastik. Maka dari itu plastik kelebihan. Kemudian manakah yang bermuatan positif? Kain wall, karena elektronnya udah pindah, sisanya plus. Elektron kan min, dipindahin, sisanya plus. Yang negatif berarti plastik. Jadi jawabannya C. Berikutnya, tentang rumus. Ini yang merupakan rumus dari hukum Coulomb. Harus ngerti ya. F itu force, gaya Newton. K itu konstanta. Konstanta Coulomb itu namanya juga konstanta, konstan. Konstan itu sama, tetap nggak berubah. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1 itu muatan yang pertama. Yuk, langsung aja ke soal. Dua buah benda masing-masing C dan min 4C. Ya. Kemudian memiliki jarak 2 meter. Kemudian berikutnya F-nya ditanya. Oke, langsung ke sini ya. Ini Q1, ini yang pertama, ngerti lah ya. Ini Q1, ini Q2. Itu jaraknya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, H-nya dikali Q1, 3, dikali Q2, minus 4. Minusnya nggak apa-apa, nggak usah jadi masalah ya. Tulis aja minusnya. Kemudian dibagi 2 kuadrat. 2 kuadrat itu dapat dari 2 meter. Untung udah meter, kalau senti ubah. Jadi hasilnya ini 2 kuadrat itu 4 ya, coret ya. Berarti 9 kali 3. 9 kali 3, 27. Pangkatnya nggak ada yang harus disederhanakan. Jadi 27 kali 10 pangkat 9. Beres. 2 buah muatan Q dan min Q, berarti muatannya sama, Q dan min Q. Dipisahkan sejauh R, menghasilkan gaya F. Jika kedua muatan tetap, nih tetap kan, tidak diubah, tetap. Sedangkan jarak kedua muatan menjadi 2 kali jarak awal, berarti diperbesar. Ya, hitunglah gaya Coulomb. Nah, kalau mendapatkan soal ini langsung aja pakai rumus ini. Ya, F1 per F2 sama dengan R2 per R1, R2 per R1, jangan 1 per 2 ya, berbanding terbalik. Nah, dimasukin datanya, F1-nya nilainya F, dibagi F2, F2-nya yang ditanya sama dengan R2-nya berapa? Ini, 2 jarak awal, berarti 2R. Misalnya diketahui jarak mula-mulanya R aja, berarti R sama R boleh dicoret, seperti ini. F dibagi F2 sama dengan, berarti 2 kuadrat adalah 4. 4 per 1. Kali silang, jadi F2 sama dengan 1/4 F. Jadi kalau dekat gayanya besar, kalau jauh gayanya makin kecil. Makin jauh ya makin gak kerasa gaya listriknya. Berikutnya. Nah, tentang medan listrik. Gambar pola garis gaya listrik yang terjadi antara 2 muatan yang berbeda jenis. Ingat, muatan positif. Ingat aja lah, orang yang positif pasti memberikan dampak keluar. Berarti ingat positif keluar gitu ya. Nah, ini cara ngapalinnya lah seperti itu. Berikutnya, rumus medan listrik ada 2, yaitu S sama dengan F per Q, di mana F-nya itu adalah gaya Coulomb. Jadi rumusnya adalah E sama dengan K Q per R kuadrat, Q-nya tinggal 1. S sama dengan F per Q, F-nya adalah force yaitu 0,5. Itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Dibagi Q-nya itu ada 25 kali 10 pangkat min 5. Nah ini kamu coret. Jadi 1/5, 1 dibagi 5, 0,2. Dikali, ini selesaikan. Min 1, min ini kurang ya. Min 1, min 5, artinya min 1 plus 5. Min 1 plus 5 itu 4, sama aja 5 kurang 1. Nah hasilnya adalah 2000, 0,2 dikali 10.000,
2000. Masih yang ditanya kuat medan. Berarti rumus yang kedua yaitu S sama dengan K Ki per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki yang di soal 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi R kuadrat. Ingat, 4 cm diubah ke meter berapa? 0,04 meter. Atau 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, ingat ya. Jadi 10 diubah ke meter nih. Ingat ini diubah ke meter. Nah, berikutnya. Karena ada pangkat, ya pangkatin dong. 4 kuadrat 16. Min 2 berarti kan min 2 kali 2 ya, ini artinya min 4. Min 4 ini boleh dicoret. Apalagi dicoret? 4. Berarti ini 4. Berarti 9 dibagi 4. 2,25. Pangkatnya tinggal ini sisanya. Beres. Gampang kan? Oke, berikutnya. Menghitung kuat arus listrik, rumusnya adalah I Ki T. Ki T ingat ya, Ki T ya. Ki-nya itu adalah muatan, charge ya. T-nya adalah time, I-nya the current, kuat arus. Nah, itu aja ya yang harus kamu hafal di soalnya. Soalnya gampang lah. Jika suatu pengantar mengalir muatan listrik 600 coulomb selama 2 menit, maka kuat arus listrik yang mengalir dalam pengantar tersebut adalah I sama dengan Ki per T. Ki-nya adalah muatan 600 coulomb, T-nya adalah time dari menit diubah ke detik. Jadi isinya 5 ampere. Ibu yakin kamu ngerti ya. Nah, tapi banyak yang nggak bisanya tuh dalam mengubah satuan. Contoh, open mic. Misalnya diketahui charge-nya atau muatannya MC satuannya. Berapakah kolom? Berapa kolom? MC ini 10 pangkat berapa ya? Negatif Ayo. 6. Negatif 6. Ada yang lain? Negatif 3. Ya, negatif 3. Bukan 6. 3 ya, kan mili. Kalau mikro nih, mikro. Cara nulisnya loh, jangan salah. Ini mikro gini ya cara nulisnya nih. Nah, seperti huruf U. Nah, ini mikro. Kalau mikro, betul yang omongin Sherlyn tadi. 10 pangkat berapa? Min 6. 10 pangkat. Ini yang harus diapalin ya, wajib ya. Ini apalin. Terus apa lagi biasanya? Nano. Bedanya 33. Sok bedanya 33. Jadi berapa? Negatif 9. Nah, itu gogoknya dikasih makan. Oh, tuh pengen belajar juga tuh katanya negatif 9 ya. Negatif 9 ya. Tuh. Ampere meter adalah alat untuk mengukur kuat arus. Diambil dari kata ampere. Satuan dari kuat arus itu ampere. Ampere meter dalam rangkaian listrik dirangkai secara seri. Apa itu seri? Seri itu adalah rangkaian yang tidak bercabang ya. Kalau voltmeter adalah alat untuk mengukur beda tegangan di antara ujung-ujung. Ya, beda tegangan di antara ujung-ujung komponen yang akan kita ukur beda potensialnya. Maka dari itu kalau di ujung-ujung berarti kan butuh kabel ya. Jadi voltmeter itu dirangkai secara paralel. A itu simbol, ini skala maksimal, ini kemudian batas ukur. Nah, ini hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah Fire. Ingat Fire. Ya. Fire. Kalau misalnya V ditanyain I kali R. Kalau I yang ditanya V per R. Kalau R yang ditanya V per I. Diketahui gambar alat ukur listrik seperti ini. Kuat arus listrik yang ditunjukkan oleh alat tersebut adalah, ingat, cara membacanya adalah skala yang ditunjukkan oleh jarum dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Skala yang ditunjukkan ini adalah di 60, nggak ada pilihan lain. Karena hanya ada satu skala maksimum. Dibagi 100, 60 dibagi 100 dikali batas ukurnya ini yang terhubung 5. Sedangkan 10 ini tidak terhubung. Jadi isinya 3 ampere. Nah, ini masih juga alat listrik ya. Tapi yang ditanya adalah beda potensial di antara ujung-ujung hambatan ini. Berarti yang ditanya ini, berapa sih ini voltage-nya? Nah, ini kalau dipasang voltmeter seperti ini ya. Berapa sih tegangan pada hambatan ini? Nah,
Pertama, mencari tegangan itu rumusnya ini. Kamu harus ingat, V sama dengan I kali R. Nah, setelah menghafal rumus, lihat di soal. Yang diketahuinya apa aja? R-nya ada 20 ohm. Ya, ini ohm. Cara nulis satuan ohm, omega seperti ini. Ya. Kemudian cari I. I-nya dicari pakai alat ini. Karena skala maksimumnya 50 hanya ada satu, berarti langsung kamu baca ini 30. 30 dibagi skala maksimum dikali batas ukurnya ini. Ini batas ukurnya. Jadi coret. Ya, nolnya coret, 3 bagi 5, 0,6. Masukkan nilainya. 0,6 dikali 20. Hasilnya adalah isinya 12 ya. Lanjut. Nah, berikutnya. Di sini ada cara ngukur. Lihat nomor 1 semua. Betul atau salah? Tebak-tebakan ya. Betul atau salahkah gambar Salah. nomor 1? Kenapa salah? Soalnya kan kalau ampere tuh dia seri, harusnya nggak ada kabel nyambungnya. Bentar. Ya, Mem, Nah, baru lo galau sendiri. nggak jadi. Bentar, Nggak Mem. Jadi betul ya. Oke, betul nomor 1 ini betul ya. Oke, sekarang nomor 2. Yuk lihat nomor 2. Nggak apa-apa lah, namanya juga belajar. Nah, 2 salah. Nah, 2 salah, betul. Kamu mungkin salah lihat tadi ya. 2 salah, oke. Nomor 3. Betul. Betul ya. Nomor 4 betul nggak? Salah. Salah lah. Ini ada grafik. Hukum Ohm, ingat hukum Ohm itu V sama dengan I kali R atau R itu V per I. Hubungan antara V dan I itu sebanding. Kalau V-nya besar, kalau nambah baterai berarti kan nambah terang si lampu. Nah, seperti itu ya. Nambah baterai I-nya besar. Nah, ini kamu hitung aja titik-titiknya, mau yang mana bebas datanya. Sama aja. Karena R-nya itu konstan. Coba Ibu mau yang kedua ya. Berarti voltage-nya 2 dibagi current-nya I-nya 1. 2 bagi 1, 2 ohm. Mau yang lain? Coba. Ini berarti ya. Berarti ini berapa hasilnya? 2 juga nggak? 1 dibagi 0,5 berapa ya? 0,5 bukan, Mem? Bukan. Kalau 0,5 dibagi 1, 0,5. Kalau 1 dibagi 0,5 berapa? 2. 2. Nah, berikut yang ini. Sok, bagiin lah. Ini mah gampang atuh. 3 dibagi 1,5. 2. 2 juga. Jadi semuanya 2. Jadi mau kamu ngitung yang manapun, pasti hasilnya 2.